Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus. Shalom. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan doa mujizat kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat segala pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa, sehingga kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan memuji menyembahkan Engkau. Mari Tuhan Engkau layakkanlah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan dari awal pujian ini, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih bagimu. Engkaulah perisai dalam setiap hidup kami Bapa. Engkaulah pertolongan dalam hidup kami Yesus. Glory bagimu Bapa. Glory bagimu Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Puji namamu Bapa yang baik. Glory bagimu Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau Bapa yang ajaib Tuhan. Segalanya bagi kami Kaulah segalanya bagi kami Yesus. Glory bagi puji syukur hanya bagimu Bapa. Syukur hanya bagimu. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang selalu mengerti hidup kami, Kau Allah yang selalu peduli hidup kami.
persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita katakan dari awal pujian, terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Glory bagimu, Bersama siap kami Bapa. terima kasih Bapa. Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima
kasih ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap pujian penyembahan kami ya Bapa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah ini semua dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini Bapa kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu ya Bapa, sehingga dalam ia menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, setiap kata yang keluar dari mulutnya Bapa itu semua berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita katakan awal pujian lain dari awal, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pada kesempatan siang hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah kiranya Tuhan Kau layakkan, kuduskan, sucikan, ampuni setiap pelanggaran dosa kami supaya kami layak di hadapannya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan anugerah-Mu tercurah bagi kami siang hari ini Tuhan. Lewat mujizat Tuhan yang nyata bagi setiap kehidupan kami, bagi setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mujizat Tuhan ada pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, sebentar hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang keluar lewat bibir lidah hamba, Kau layakkan, sucikan, kuduskan Tuhan, supaya Tuhan menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat Tuhan yang ada dimanapun, ya, yang di rumah ataupun di tempat kerja ataupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, yang rindu akan mujizat Tuhan, kita sama-sama kembali lagi di dalam doa mujizat pada hari Kamis, ya, tanggal 1 Oktober. Kita sudah berganti bulan Bapak Ibu, tidak terasa ya bagaimana Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita, sepanjang 9 bulan di tahun ini Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Biarlah kiranya kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai ke 17. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai ke 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan kembali ayatnya yang ke-15 ya. Saya akan tekankan pada kalimat ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, setiap pergumulan hidup kita yang ada, yang saat ini kita alami, baik kesusahan hidup, baik kesusahan ekonomi ataupun sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara, seberapa kita sudah perhatikan kehidupan kita? Bagaimana kita sudah memperhatikan setiap apa yang sudah kita lakukan di sepanjang kehidupan kita? Apakah kita sudah merenungkan kehidupan-kehidupan kita yang lalu sehingga masalah-masalah yang ada saat ini, boleh ada saat ini, itu terjadi karena memang kelalaian kita Bapak Ibu Saudara? Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan di sini, ya. Mengapa kita perlu memperhatikan kehidupan kita? Ya, jelas dikatakan di ayat yang ke-17, ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Garis bawahi kehendak Tuhan, ya. Jadi kita dituntut dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 ini sampai ke-17, kita dipaksa untuk bisa memperhatikan kehidupan kita, merenungkan setiap kehidupan kita, apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita alami, bahkan sampai pada saat ini, apakah kita sudah berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ya. Jadi di sini terkadang manusia suka miss Bapak Ibu Saudara ya, kita sebagai manusia suka lupa bahwa saat ini apapun yang terjadi atau sakit penyakit ya, masalah yang boleh kita alami ya, yang boleh kita jalani, yang boleh kita lalui bersama-sama dengan keluarga ya, doa sama-sama dengan keluarga untuk memecahkan setiap permasalahan kehidupan, pergumulan kehidupan. Kadang kita tidak bisa menyadari bahwa itu adalah kesalahan-kesalahan kita di masa lalu ya. Kadang kita tidak mengerti bahwa ini saya sakit, apa saya lagi dikutuk, apa saya lagi diguna-guna, atau saya lagi ada masalah keluarga, kayaknya saya lagi diguna-guna sama orang gitu ya. Jadi kita kadang menyalahkan orang lain atau menyalahkan kutuk ya, tapi kita tidak merenungkan kehidupan kita. Kita tidak merenungi apa yang membuat hal-hal itu terjadi bagi setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Terkadang Tuhan memberikan cobaan, ujian kehidupan ya, itu memang karena kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau minggu lalu saya bicara adalah kita belajar tentang Ayub Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana Ayub orang yang saleh hidupnya, tetapi Tuhan izinkan dia untuk benar-benar hancur. Ya, benar-benar di titik terendah dalam kehidupannya. Ya, di mana dia sakit, di mana hartanya habis, di mana anak-anaknya mati Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi atas kehendaknya Tuhan. Ya, dan Ayub mengerti itu Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Ya, dan bagaimana kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah perhatikan setiap kehidupan kita? Apakah kita layak mendapatkan cobaan-cobaan yang saat ini Bapak Ibu Saudara alami? Apakah kita layak? Apakah kita memang ternyata pergumulan hidup saya memang karena kesalahan saya di masa-masa lalu. Sakit penyakit saya karena memang saya merokok, karena memang saya mabuk-mabukan, karena saya memang tidak makan tepat waktu, karena saya tidak pernah minum dengan teratur, akhirnya saya bisa sakit. Atau Bapak Ibu sudah melakukan semuanya, sudah hidup dengan baik, sudah hidup dengan sehat, sudah menjauhi segala kejahatan, tetapi Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan hidup. Nah, inilah pergumulan hidup yang dikatakan ya memang itu kehendak Tuhan. Tapi kalau karena memang kesalahan kita Bapak Ibu Saudara, bertobatlah. Ya, mujizat tidak datang Bapak Ibu Saudara kalau memang kita mempermainkan Tuhan. Kita mempermainkan kehidupan kita. Kita tidak menghargai kehidupan kita. Makanya oleh sebab itu Efesus 5 mengatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Jadi mujizat tidak akan datang bagi setiap kita yang tidak memperhatikan hidup kita. Ya.
Tapi kalau kita sudah hidup dengan benar, hidup saleh, hidup di jalan yang benar, hidup bersama dengan Tuhan, tapi kita mengalami pergumulan hidup, permasalahan kehidupan, ya kita belajar mengerti, oh apakah ini kehendak Tuhan. Maka dari itu di ayatnya yang ke-20 Bapak Ibu Saudara, Efesus 5 ayat yang ke-20 saya bacakan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi perhatikan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita sudah belajar mengerti kehendaknya Tuhan, oh bahwa pergumulan kehidupan saya yang terjadi hari-hari ini ya itu terjadi karena memang kehendak Tuhan. Bukan karena saya memang lalai, bukan karena saya memang jahat, bukan karena memang saya tidak menghargai kehidupan. Ya, ketika kita mengerti kehendaknya Tuhan, maka di ayat yang ke-20 Tuhan Efesus 5 ayat 20 berkata apa? Ucaplah syukur. Ya, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, dan minggu lalu juga saya berkata seperti itu. Kuncinya kita akan disembuhkan, kuncinya kita akan mendapatkan jalan keluar bagi setiap permasalahan kehidupan kita adalah mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Jadi ya siang hari ini kita sama-sama belajar untuk bisa memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah benar-benar sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, sudah sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, maka dari itu ketika kita sudah sungguh-sungguh tapi kita masih tetap diberikan pergumulan kehidupan, percayalah Bapak Ibu Saudara, itu terjadi karena kehendak Tuhan. Kalau sudah kehendak Tuhan, kalau kita juga sudah mengerti itu kehendak Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, di depan sudah ada jalan keluarnya, di depan sudah ada mujizat yang sudah engkau nanti-nantikan. Tuhan sudah menyiapkan mujizatnya. Maka dari itu mengucap syukur atas segala sesuatu apapun yang Bapak Ibu Saudara jalani ya, pergumulan kehidupan, sakit, penyakit, syukuri. Berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Ya, nantikan mujizat Tuhan akan nyata bagi kehidupanmu. Puji nama Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan, saya akan berdoa Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama nyanyikan mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, Semua dapat Kau lakukan. apa yang Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Kami sudah Tuhan melakukan pujian, penyembahan, ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan.
Kiranya Tuhan Kau layakkan, kuduskan, sucikan kami supaya kami layak menerima mujizat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya setiap firman yang keluar dari bibir lidah hamba menjadi rema bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya kami selalu dikuatkan oleh firman-Mu yang selalu baru setiap harinya Tuhan. Sehingga Tuhan kami siap untuk menerima mujizat Tuhan. Tuhan, kesempatan siang hari ini hamba-Mu berdoa dari tempat ini Tuhan. Para jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada, baik di rumah, di kantor, dimanapun Tuhan saat ini mereka memerlukan mujizat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau jamah Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kakinya Tuhan. Organ luar, organ tubuh yang paling terdalam sekalipun Tuhan Engkau jamah Tuhan. Kiranya sakit penyakit yang ada dalam tubuh Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau Tuhan atas kehendak-Mu, atas seizin kehendaknya Tuhan. Jemaat-Mu ini boleh disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba yakin dan percaya Tuhan, jemaat-Mu yang berdoa mengalami pergumulan sakit penyakit saat ini sudah Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mempunyai pergumulan kehidupan Tuhan, mungkin dalam keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Tuhan, keluarganya Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan sedang hancur Tuhan, sedang Tuhan tidak harmonis Tuhan. Engkau Tuhan jamah setiap hati masing-masing anggota keluarga Tuhan. Sehingga mereka masing-masing Tuhan mempunyai kerendahan hati untuk saling memaafkan, untuk saling mengampuni. Sehingga terjalin kembali keharmonisan di dalam rumah tangga ini Tuhan. Kau berkati Tuhan permasalahan keluarga, permasalahan pergumulan kehidupan tentang keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan saat ini hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka semua kembali dalam tangan Tuhan. Keluarga yang harmonis, keluarga yang cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan atas mungkin pergumulan yang saat ini sedang terjadi Tuhan. Yaitu Tuhan, pergumulan ekonomi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memang masa-masa ini adalah masa-masa sulit Tuhan dalam mencari uang Tuhan. Dalam mencari ekonomi Tuhan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, apapun yang jemaat-Mu lakukan Tuhan. Pekerjaan apapun yang mereka lakukan Tuhan, yang memang Tuhan pekerjaan yang baik di mata-Mu Tuhan. Pekerjaan yang turut kehendaknya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan. Kau Tuhan pakai lagi Tuhan. Jemaat Tuhan ini dalam mencari uang, dalam memulihkan ekonomi keluarga mereka. Engkau berkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk gereja di tempat ini Tuhan. Kau berkati dari gembala, sidang, penatua Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang mereka rencanakan, yang mereka kerjakan bagi masa depan gereja ini, itu adalah turut Tuhan Engkau bekerja di dalam mereka. Kau turut bekerja bagi setiap pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati gembala sidang kami, Kau berkati penatua kami. Kiranya Tuhan mereka dalam lindungan Tuhan, dalam jalurnya Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Yesusku. Hamba berdoa pada siang hari ini Tuhan. Di mana kami Tuhan juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang melakukan doa mujizat Tuhan, para mahasiswa-mahasiswi. Kiranya Tuhan Kau berkati dalam perkuliahan mereka. Apapun yang mereka Tuhan lakukan, apapun yang mereka cita-citakan, Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri doa mujizat kami pada kesempatan siang hari ini. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus kasih karunia Allah Bapa menyertai kami dari sekarang, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.